Wes nyala kamera 3. GoPro wes nyala. GoPro sudah menyala. David. Suaraku jelas ya? Oke, GoPro sudah menyala. 7 sudah menyala. Nyala. Pas tancap ya. Saya guys nyala. Kop mana? Paning kan nanti. Iku kanan no titik iku lho. Master. Welcome Oke. everyone. Bawah no titik. Bawah no titik. Terus. Terus. Op. Ayat 6 sampai dengan yang ke-10 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Apa? Supaya pada masa yang akan datang, Ia Coba menunjukkan no, kepada kita 10. kekayaan kasih Matre. karunia-Nya yang Nang Mas Putut, melimpah-limpah nang slider. sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Oke, wangi dalam mudun. Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan Intronya hasil gitar listrik ya. pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mana di lawanon? Suatu sukacita, kasih karunia-Nya begitu besar untuk kita semua. Citahan ya. Sama-sama kita memuji dan meninggikan. Ready? Tuhan. Tujuan. 4 ready? 4 on. Come on, let's sing together. 6 ready? 6 on. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. 8 ready? The King of glory, the King above 8 on. all kings. Amen. 7 ready? Who shakes the whole 7 on. earth with holy thunder. 4 ready? Who makes us breathless in awe and wonder. 4 on. The King of glory, the King above all kings. Come on, this is amazing grace. Come on. 8 mati. This 7 ready? is unfailing love. 7 on. That you would take my place. 4 ready? That you 4 on. would bear my cross. 6 ready? 6 on. Down your line. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing 4 ready? 4 on. to die for me. Oh, 7 ready? so good. Wis tak cas, 7 on. 6 ready? 6 on. Back into order. Who makes the orphan a son and daughter? The King 7 ready? of glory, the King of glory. 7 on. Who rules the nations with truth and justice, shines like 4 the ready? sun in all of its brilliance. 4 on. The King of glory, the 6 ready? King above all kings. 6 on.
Which ready? Which on? 4 ready? 4 on. Okay, ready? 3 on. 6 ready? 6 on. Which ready? Which on? On. Now ready, now on. Which ready? Which on? 4 ready? 4 on. Ready? 6 on. Ready? Go on. Ready? John. 4 ready? 4 on. Ready? Ready? 3 on. 6 ready? 6 on. Ready? John. Ready? Gone. Ready? John. 4 ready? 4 on. Ready? 6 on. Ready? Ready? John. Ready? John. Marahan. Come on, let's praise him. Saudara-saudara tutup hati Dramai, kita. dramai. Kita Basai. semua di sini Gak apa-apa sih, dramai. bukan Sorry. karena hebat kita, tapi hanya oleh karena kasih Ready? karunia-Nya. Bahkan kita memiliki John. kuasa karena ada Kristus yang hidup di dalam kita. Amin, saudara. Sama-sama kita pujikan. Ready, 6 on. Kita dipilih dan dikuduskan untuk 4 ready? perbuatannya. 4 on. Sekarang saatnya Ready? dinyatakan John. Yesuslah Raja. Okay, ready? Gone. Untuk selamanya Dia 6 ready? berkuasa mendirikan hati kita. Ready? John. Tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Ready? 6 on. 4 ready? 4 on. Okay, ready? Gone. Clap your hands. Ready? 3 ready? Gone. 6 ready, 6 on. 8 harus nyala. Switch ready? Switch on. 8 tahan ya. Sekarang 3 on. 8 ready? 8 on. 4 ready? 4 on. Switch ready? Switch on. 6 ready? 6 on. 8 ready? 8 on. 4 ready? 4 on. Switch ready? Switch on. 8 cahayanya tambahin banyak ya. Habis ini gelap. Ready? Kita On. sama tepuk tangan di atas kepala. On. 8 ready? Semuanya bagimu Tuhan. 4 ready? 4 on. Dari kagum 8 ready? Tuhan. 8 on. Switch ready? Switch on.
Empat ready. Empat on. Sekali lagi Enam katakan. ready. Enam on. Sekarang saatnya. Wes, kembalikan cahayanya. Nama yang besar Yesus. Tujuh ready. Terang no. Terang no. Cek gelap, kudu lightingmu. 8 ready. 8 on. 7 ready. 7 on. 4 ready. 4 on. 6 ready. 6 on. 8 ready. 8 on. 7 ready. 7 on. Kita let's check 8. 6 ready. 6 on. 8 ready. 7 drum. 8 on. 7 ready. 7 on. Sorak-sorai ikut Tuhan kita. Nyanyi mana balik? Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Tengah. Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara-saudara pada hari ini. Sebelum kita masuk ready. dalam penyembahan kita yang lebih Nah, dalam, kita akan bersama-sama Lord, membacakan katekismus Lord, reformasi. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali hadir Iya. di tempat ini, mungkin bertanya, kenapa kok setiap minggu kita membacakan katekismus? Saudara, di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui pembacaan katekismus ini, kita akan bersama-sama belajar tentang doktrin yang benar, tentang pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak lagi akan goyah menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat. Dalam minggu ini kita akan masuk di dalam pertanyaan yang ketiga. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara membaca bagian jawabannya, lalu kita bersama-sama membaca ayat Alkitabnya. Pertanyaan ketiga, ada berapa pribadi dalam satu Allah? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup. Bapa, Anak, Tadi dan kamar Roh 8 itu Kudus. AC-nya wis mentok ya, Tiganya waktu gelap ya. sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Wis mentok ya. Ayatnya 2 Korintus 13 ayat 13. Ya enggak apa-apa. Memang Kasih saya ini karunia bergelap. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, maka banyak orang yang menyalahartikan atau salah memahami bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Saudara, pemahaman ini tidak benar karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita itu adalah satu atau esa, tetapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak, dan Allah Anak itu berbeda dengan Allah Roh Kudus. Tetapi satu hakikat, 3 pribadi. Ganti. Tetapi mereka adalah setara, Tritunggal ini setara di dalam kesempurnaannya, di dalam kekudusannya, dan di dalam kemuliaannya. Tidak ada hakikat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan saudara, ketiga pribadi di dalam Tritunggal ini adalah satu Allah dan satu-satunya Allah yang benar. Saudara, tidak ada ilustrasi atau analogi yang bisa memuaskan atau yang sempurna, yang bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal ini. Sebab apa? Sebab pikiran kita itu sangat terbatas dan kita ini tidak akan bisa mampu memahami Allah yang tidak terbatas itu. Dan kalau Allah itu bisa dipahami, saudara, Allah itu bukan Allah lagi. Tetapi yang penting, apa yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dapat kita pelajari tentang doktrin Allah Tritunggal ini. Saudara, yang pertama kita belajar bahwa Allah Tritunggal itu adalah gambaran dari kasih yang sejati.
Saudara, kita mengenal bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Bagaimana sifat ini bisa diekspresikan ketika belum ada apapun di alam semesta ini? Sebab itu Allah mengekspresikannya dalam relasi Tritunggal. Dan di dalam relasi inilah kita dapat melihat ada subjek yang mengasihi dan juga ada objek yang dikasihi, dan yang mempersatukannya adalah kasih. Jadi saudara, kasih itu tidak dimulai dari penciptaan, tetapi sesungguhnya kasih itu dimulai dari kekekalan. Dan yang menjadi kabar baik bagi kita, saudara, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kasih itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan bukan itu saja, saudara, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kasih itu mau tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tidak lagi menjadi merasa takut dan khawatir. Karena apa? Karena Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kasih itu ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan puncaknya saudara dari kasih Allah itu, yaitu dinyatakan melalui karya keselamatannya, di mana dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa yang merencanakan dan yang menugaskan, sehingga Yesus harus datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian Allah Anak melaksanakan dan menyelesaikan. Oleh sebab itu ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Artinya karya keselamatan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit, naik ke surga dan mengirimkan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu yang memberlakukan dan mengaplikasikannya, sehingga rencana Tuhan di dalam hidup kita itu tidak akan pernah gagal. Jadi saudara, kita memiliki jaminan keselamatan, dan jaminan itu diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa merasa aman. Saudara, biarlah doktrin Allah Tritunggal ini bisa menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan sejenak betapa besar anugerahnya, di mana Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dia adalah Allah Maha Kasih, itu tinggal bersama-sama dengan kita. Dan terlebih lagi rencana penebusannya itu juga dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan saat ini saudara, kita tidak lagi merasa takut dan khawatir dalam segala situasi apapun. Juga keselamatan kita ini dijamin dan kita bisa merasa aman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami tidak bisa memahami Allah Tritunggal itu, tetapi Tuhan Engkau menyatakan diri kepada kami melalui Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu dengan karya keselamatan-Mu yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami tidak lagi merasa takut dan khawatir, karena Engkau Allah Maha Kasih itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kami sudah berdoa. Amin. Jangan tambahin sedikit, 8. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, 8 on. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Masuk. John. 4 ready. 4 on. Ku percaya Sang Putra, ku percaya 6 ready. Roh Kudus-Mu, 8 piano lagi. Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan 7 ready. ada dalam
7 on. 8 ready. 8 on. Kami memuji-Mu, Allah Ready? Tuhan yang Maha Kuasa. Go on. 4 ready. 4 on. 6 ready. 6 on. Hakim dan pembela, 7 cahayanya tambah sedikit. 8 cahayanya kurangi sedikit. Kaulah Rahmatku. 7 ready. 7 on. 8 ready. Yang mulia 8 on. 4 ready. 4 on. Ku percaya Allah Bapa. Ready. Ku percaya Sang Putra. John. Ku percaya Roh Kudus-Mu. 8 tahan. 3 ready. Go on. Ku percaya 8 ready. 8 on. ada dalam kita. Ku 6 ready. 6 on. dalam nama Yesus. 3 ready. 3 on. 7 ready. 7 on. 4 ready. 4 on. 8 ready. 8 on. 6 ready. 6 on. 3 ready. Go on. Ku percaya 4 ready. 4 on. 7 ready. 7 on. 6 ready. 6 on. 8 tahan. 4 ready. 4 on. 8 ready. 8 on. 6 ready. 6 on. percaya hidup kekal. Gitar akustik 8. 7 ready. Orang kudus bersekutu. 7 on. Gereja yang 4 ready. 4 on. percaya kebangkitan. 8 ready. Yesus datang. 8 on. Percaya dalam nama 3 ready. Go on. Yesus. 6 on. Percaya Allah Bapa. 8 yang lain. 7 ready. Sang Putra. 7 on. Percaya Roh Kudus. 4 ready. 4 on. 8 ready. 8 on. 3 ready. Go on. 7 ready. 7 on. 6 ready. 6 on. 8 ready. 8 on. Intro, lead. Gitar lead. 7. Ambil bass ya. Kami mengagumi Engkau, Lower third, Allah Melissa. Tunggal, yang begitu sempurna karya keselamatanmu untuk kami, yang begitu sempurna kasihmu untuk kami. Bapa yang merencanakan, yang menginisiasi, Allah Anak yang telah menggenapi, menyelesaikan untuk kita, dan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan, memastikan ready. sampai akhir hidup kami Tuhan. Rancanganmu terjadi sempurna dalam kehidupan kami. 8 on. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Sudah Roh-Mu dia. yang menuntun kami langkah demi langkah. 7 on. Terima kasih Tuhan. 4 ready. 4 on. Sama-sama angkat suara kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. 8 ready. Engkau tahu 8 on. 7 tahan. ceritaku dan isi hati. 3 ready. Go on. 4 ready. 4 on. 7 ready. Masa lalu 7 on. Engkau tetap
8 ready. 8 on. 4 ready. 4 on. 7 yang lain. 6 ready. 6 on. Jemaat ya, 7 jemaat. 8 akustik. 8 ready. 7 ready. 8 tahan. 7 on. 8 ready. 8 on. 4 ready. 4 on. Kita listrik 8. 8 ready. 8 on. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Dasar yang teguh. 6 ready. 6 on. 7 ready. 7 on. 4 ready. 4 on. 8 ready. 8 on. 7 ready. 7 on. 5 ready. 5 on. 6 ready. 6 on. 7 ready. 7 on. 4 ready. 4 on. 8 tahan. 8 ready. 3 ready. 3 on. 8 tahan ya. 8 ready. 8 on. 7 ready. 7 on. 6 ready. 6 on. 8 ready. 8 on. 8 ready. Fokus ya, Rek. Ampun. Engkau setia Tuhan. 7 ready. Mari ambil waktu. 7 on. Naikkan ucapan syukurmu akan kesetiaan Tuhan. 8 tahan ya. Yang tidak 4 ready. bergantung dari kesetiaan kita. 4 on. Kita yang seringkali 7 jemaat. Tuhan. 8 Tapi ready. kasih-Nya terus melimpah. 8 on. Anugerahnya terus menopang kita. Bahkan Ia memilih 7 ready. kita mengangkat 6 ready. 6 on. 7 tahan ya. 7 on. 3 ready. 3 on. 4 ready. 4 on. 8 ready. 8 on. 7 ready. 7 on. 6 ready. 6 on. 4 ready. 4 on. 8 ready. 8 on. 6 ready. 6 on. 7 ready. 7 on. 4 ready. 4 on. Ready 6 on. 7 ready. 8 tahan. 7 on. 8 ready. 8 on. 4 ready. 4 on. 6 ready. Kami gak mampu setia. Saudara Melissa. Betapa
sebagai manusia untuk gagal. Lortet Melisa. Kami sering meragukan Engkau. Kami sering mempertanyakan Engkau. Kami sering khawatir. Tetapi kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tidak berubah. Engkau terus mengejar kami dengan kasih-Mu. Meskipun kami tidak layak Tuhan menerima kasih. Kami tidak layak menerima keselamatan yang kami terima. Kami menyadari hari demi hari kami hidup dari anugerah demi anugerah Tuhan. Betapa secure, betapa aman kami di dalam Engkau. Bukan cuma sampai akhir hidup kami, tapi sampai pada kekekalan Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah di tengah pergumulan, di tengah keraguan yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau yang menyempurnakan iman kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk terus percaya meskipun kami susah Tuhan. Tapi kami tahu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap keraguan kami, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga pada akhir cerita nanti Tuhan, kami bisa menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Dan Engkau baik, segala yang terjadi dalam hidup kami, meskipun sepertinya tampak tidak baik saat ini, tapi itu versi yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar bersyukur dan melalui proses ini bersama dengan Engkau. Butut Kriswanto, Bersyukur undi setiap kan. pujian yang kami nyanyikan, biarlah itu membangkitkan iman kami, mengingatkan kami akan siapa Engkau di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu juga membentuk, menghasilkan pertobatan dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mohon. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Jika Anda membutuhkan informasi lebih, Anda dapat menemukannya dalam kartu Ways to Give di kursi masing-masing sewaktu Anda datang. Bagi saudara yang terkendala dengan sistem online, kami telah menyediakan amplop di kursi saudara yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami melihat pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami dalam situasi apapun. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Biarlah ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati Nyaman di yang lambung. penuh sukacita dan ucapan syukur. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memberi. Amin. Selamat memberi. Hi Church, happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Pada tanggal 6 Februari nanti, kita akan mengadakan Vision Day. Let's check this out. Halo Jemaat Gibeon, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengundang Anda, khususnya para pekerja, pelayan, semua volunteers, donatur, leaders, dan bahkan juga jemaat untuk hadir di acara Vision Day Gibeon Church yang akan kami adakan pada tanggal 6 Februari 2022 pada pukul 1 siang. Pastikan Anda mendaftar dalam acara ini. Tapi mungkin Anda bertanya, apa sih Vision Day ini? Dalam acara Vision Day, kami akan membagikan visi misi Gibeon Church dan tema secara spesifik untuk tahun 2022. Selain itu, akan ada penjelasan mengenai proses-proses yang ada di dalam Gibeon Church. Kami juga memaparkan seputar data perkembangan gereja dan laporan keuangan secara transparan di tahun 2021.
lalu serta beberapa hal lainnya. Saya percaya Gibeon Church sudah menjadi rumah di mana kita semua sama-sama digembalakan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus Kristus. Karena itu saya undang Anda hadir untuk mengobati rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di dalam Gibeon Church di tahun 2022. Bagi Anda semua yang hadir, kami akan menyediakan makan siang. Karena itu, segera daftarkan diri Anda melalui website Gibeon Church atau melalui aplikasi Gibeon Church yang tersedia di Play Store atau App Store. Kami sangat excited untuk menjalani tahun 2022 ini bersama-sama dengan Anda semua. See you on the Vision Day and God bless you. Gibeon Church akan mengadakan baptisan. Bagi saudara yang belum pernah dibaptis dan rindu untuk dibaptis, bisa mendaftarkan diri melalui www.gibeon.church. Tanggal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut kepada peserta yang mendaftar. Exciting news bagi para pasangan yang akan menikah pada bulan Juli hingga November 2022. Kami kembali membuka kelas pranikah yang akan dimulai pada tanggal 8 Februari. Mereka yang dapat mengikuti kelas pranikah adalah mereka yang telah berjemaat di Gibeon selama 6 bulan, sudah lahir baru dan telah dibaptis, sudah menyelesaikan kelas APS dan telah tergabung dalam care group yang ada. Pasangan yang akan mengikuti kelas pranikah ini diwajibkan untuk mengikuti setiap kelas yang ada sampai selesai. Daftarkan diri Anda melalui link berikut ini atau kunjungi www.gibeon.church/events. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 Januari 2022. So, don't miss it. Demikian informasi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk melakukan registrasi ibadah onsite minggu depan. Sampai bertemu di ibadah onsite dan online minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Welcome to Gibeon Church. Saya mau menyapa buat saudara baik yang datang secara onsite atau juga saudara yang mengikuti secara live streaming. Ya, kita punya moto di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi kita tidak berhenti di situ, saudara. Kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita masih di dalam sermon series The Name of the Lord is Strong Tower. Dan minggu ini kita masuk di dalam minggu yang ketiga. Dan saudara, hari ini kita akan dilayani oleh seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi, saudara. Beliau adalah co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia dan founder dari Grace Alone Ministry, meraih gelar Master of Theology dari International Theological Seminary Los Angeles USA, dan saat ini beliau melayani sebagai Senior Pastor Hope Exodus Community, Ketua Yayasan Grami, Ketua dan Dosen Perjanjian Baru dan Apologetika di STT Amedis Surabaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita undang dan kita kasih sambutan yang hangat buat Bapak Pendeta Yakub Handoko. Yeah, thank you. Yeah, okay, you may be seated. Ya, shalom semuanya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu sukacita kalau ada di tempat ini bersama dengan saudara. Salah satu gereja yang saya rekomendasikan kepada banyak orang untuk dikunjungi selain gereja saya tentunya adalah gereja Gibeon. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, saya sudah tes dan tidak ada masalah apa-apa. Jadi saya akan membuka masker saya. Walaupun saya lebih suka pakai masker sih, sebab kalau saya nggak pakai kurang ganteng ya. Tema kita hari ini adalah Allah yang melihat, Allah yang melihat. Nah, saya ingin memulai dengan mengatakan begini, bahwa kita semua ini tidak ada yang kebal terhadap kesalahan. Kita semua adalah orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan. Malah ada lagunya lagi, ya kan? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kita melakukan kesalahan. Tapi ada kesalahan yang kecil, ada kesalahan yang besar. Ada kesalahan yang kita sesali begitu rupa, ada kesalahan yang tidak kita sadari juga. Kita mungkin menderita dan itu hal yang biasa. Di mana-mana saya mengingatkan bahwa di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu adalah sebuah kejutan. Itu membuat saya terutama
bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi menjadi lebih tenang. Karena saya berpikir bahwa setiap kali saya menghadapi penderitaan, saya menghadapi kesulitan, saya akan mengatakan itu wajar. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Sebaliknya, kalau saya menemukan kebaikan, sekecil apapun itu, saya anggap sebagai sebuah kejutan. Kalau saya bangun pagi melihat diri saya di cermin, saya kaget luar biasa. Orang berdosa kok masih hidup ya? Tapi kalau saya mendengar ada orang yang mungkin meninggal dunia, mati, tahu nggak si X mati? Saya nggak akan kaget, masa? Biasanya dia nggak pernah mati loh, kok kali ini langsung serius ya matinya? Kagetnya salah menurut saya ya. Di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Tapi ada penderitaan yang muncul bukan dari kesalahan kita. Mungkin kita pernah mengalaminya. Saya beberapa kali mengalaminya. Saya naik mobil, menaati peraturan lalu lintas, tiba-tiba ada sepeda motor nabrak saya. Setelah nabrak, bincang-bincang saya disalahkan. Padahal sudah jelas secara logika segala macam pun tetap dia yang salah. Dan yang membayar kerugian harus saya. Dan saya tanya kenapa yang salah saya? Jawabannya gini, karena kendaraanmu lebih gede. Soalnya kan tadi barusan. Loh ini main model kakak adik ini, nanti yang lebih besar harus kalah sama yang kecil. Saya terangkan bagaimana bisa, situ Yamaha, sini Honda, bukan kakak adik, itu saingan ya kan. Kadangkala kita menderita bukan karena kesalahan kita sulit memahaminya ya. Kita nggak salah, kena gempa bumi. Loh kita udah hati-hati sekali. Misalnya kita udah jaga prokes begitu rupa, ternyata tetap kena COVID-19 gitu kan. Saya berdoa supaya kita semua, terutama yang mengikuti tren, seperti saya suka mengikuti tren, saya berdoa semoga kita tidak kena COVID-19. Karena virusnya jadul banget ya. Kita kenanya 2022 namanya COVID-19 ya. Lebih keren kalau COVID-22 gitu ya. Kayaknya kurang sedikit. Supaya tetap trendy terus gitu. Nah, kita sudah jaga prokes sedemikian rupa, ternyata tetap kena juga gitu. Wah, kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan nggak melindungi aku? Enggak sih. Kenapa orang lain misalnya yang malah tidak takut mati, tidak jaga prokes, malah dia takut sama orang itu, nggak pernah kena COVID ya, sehat-sehat aja kan? Kita sulit memahaminya. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan kita, mudah dipahami nggak? Mudah, kita salah kok. Tapi walaupun mudah dipahami, bukan berarti mudah untuk dijalani. Menderita karena kesalahan sendiri mudah untuk dipahami, tetapi tetap suka untuk dijalani. Mungkin kita telah mengambil keputusan yang keliru. Kita anggap keputusan itu bodoh dan sekarang kita menuai akibatnya yang parah di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Mungkin kita selamanya akan berkata, seandainya aku bisa jadi bayi lagi, aku tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Dan mungkin keputusan itu melukai engkau sampai sekarang. Membuat engkau terpuruk begitu rupa. Dan mungkin engkau berkata, nggak ada jalan keluar sama sekali. Tapi hari ini kita akan melihat, ada Allah yang melihat kita. Ada Allah yang memberi jalan keluar kepada kita yang sudah melakukan kesalahan dan terpuruk karena kesalahan itu. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai 14. Kita akan membaca secara bergantian. Yang sedang menderita membaca ayat yang ganjil bersama dengan saya. Saya tidak tahu penderitaan saudara sekarang ini apa, soalnya nggak kelihatan ya. Mungkin orang-orang tua saya lihat itu penderitaannya karena bingung. Sebentar lagi Imlek harus ngasih keponakan dan sebagainya, jumlahnya banyak ya. Sedangkan pandemi penghasilan berkurang. Oke, Kejadian 16, 7 sampai 14 saya bacakan yang ganjil. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8, katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.
Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Amin, amin. Kisah ini merupakan kisah kelanjutan dari apa yang sedang menimpa Abraham dan Sarah. Kita tahu bersama Abraham dipanggil di Kejadian pasal 12, dijanjikan akan memiliki keturunan yang begitu banyak. Tapi Abraham pada waktu dipanggil itu sudah sangat tua. Kalau dalam istilahnya Paulus di Roma pasal 4, dia itu as good as dead. Itu gaya bahasa ungkapan bahwa benar-benar sangat tua sekali seperti orang mati. Itu gaya bahasa saja. Nah, sedangkan Sarah itu disebut sebagai mati haid. Mati haid itu berarti bukan cuma menopause, tapi menostop. Sebab kalau pause masih bisa dipencet, masih bisa main lagi dia replay. Ini benar-benar dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Tapi Tuhan sudah janji akan punya keturunan yang banyak. Lalu tambah tua mulai ragu nih. Abraham ragu, Sarai juga ragu. Lalu Sarai punya ide. Bukankah masyarakat kuno, masyarakat kita sekarang ini kan memang mereka terbiasa kalau nyonya nggak punya anak, nyonya itu bisa menunjuk salah satu hamba perempuannya, budak perempuannya untuk bersetubuh dengan suaminya. Nanti anak hasil itu akan dianggap anak dari sang nyonya. Dan ini wajar sekali. Ada banyak penemuan arkeologis yang mendukung ke sana. Ada penemuan misalnya hukum Hammurabi, kode Hammurabi. Ada beberapa prasasti dari Assyrian kuno mengatakan hal yang sama. Bahwa kalau nyonya tidak punya anak, dia bisa memilih hamba perempuannya untuk menggantikan dia mengandung anak bagi suaminya. Nanti anaknya dianggap sebagai anaknya dia. Wah, jalan keluarnya wajar banget. Banyak orang juga melakukan hal semacam itu. Tapi ternyata ini berbuntut panjang. Ketika Hagar ditawarkan kepada Abraham, Abraham setuju. Lalu Hagar mengandung, dikatakan di perikop di atasnya yang kita tidak baca, dikatakan demikian. Hagar mulai memandang rendah Sarai, nyonyanya. Mulai dipandang rendah, gara-gara dia bisa mengandung, nyonyanya tidak bisa mengandung. Sekarang menimbulkan masalah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan keluar yang bukan dari Tuhan adalah jalan masuk menuju persoalan. Yang wajar belum tentu benar. Sarah berpikir bahwa memberikan hamba perempuan kepada suaminya itu wajar karena semua orang juga melakukan itu kalau dalam posisinya dia, dan dia menganggap ini adalah jalan keluar. Padahal Tuhan sudah berkata nanti kamu yang akan punya anak sendiri. Abraham, Sarah nggak percaya itu. Mereka cari jalan keluar sendiri. Jadi jalan keluar yang bukan dari Tuhan sebetulnya jalan masuk menuju persoalan, dan inilah yang terjadi. Kita perlu ingat bahwa yang wajar belum tentu benar. Ini kalimat yang saya ulang di dalam khotbah-khotbah saya. Dunia kita ini bukan seperti dunia pada waktu diciptakan. Apa yang ada tidak identik dengan apa yang seharusnya ada. Seandainya dunia kita tidak jatuh ke dalam dosa, maka what it is itu sama dengan what it should be. Apa yang ada identik dengan apa yang seharusnya ada. Tapi karena sudah jatuh dalam dosa, apa yang kelihatannya wajar itu belum tentu benar. Tapi Sarah tampaknya menganggap ini wajar, dia menganggap ini jalan keluar, tidak tahunya dia masuk ke dalam berbagai macam persoalan. Dan Hagar yang sudah mengandung anak mulai sombong. Mengandung anak saja sombong, memandang rendah orang lain. Dan kita belajar satu hal yang misterius tentang kesombongan, saudara. Kesombongan itu tidak perlu menanti di tempat tertinggi. Dia selalu ada di setiap elevasi. Gak usah nunggu paling top untuk jadi sombong. Pernah lihat gak orang gak seberapa top sombongnya top? Pernah ya? Pernah ketemu orang miskin tapi kayak orang kaya cara ngomongnya. Wah, saya dulu itu kan paling suka waktu saya tinggal di satu kota kecil gitu. Saya jadi rektor di salah satu STT lah ya di kota kecil di Mojokerto. Saya punya langganan tukang pijat gitu. Ada seorang bapak-bapak saya undang untuk pijat saya. Kalau saya habis main olahraga, pelayanan luar kota, itu langganan saya. Tapi tiap kali dia datang memijat saya, perkataannya selalu sama. Perkataannya gini, Pak, untung loh Pak Yakub ini telepon saya pas saya kosong, gak ada pelanggan.
Tapi setahu saya tiap kali saya telepon selalu ada waktu dia. Lord, Ketika bincang-bincang saya tanya, loh Bapak ini satu hari mijet berapa orang? Nggak tentu, paling sedikit 15 gitu, kadang malah sampai 20 orang gitu kan. Loh satu orang berapa kali mijetnya? Ya kadang 1 jam, kadang ada yang 2 jam. Saya mulai bertanya-tanya, ini yang bodoh saya yang tanya atau dia yang jawab sih sebetulnya. Lalu saya tanya, loh Pak kalau satu hari sekian banyak orang, terus satu orang ngasih berapa? Yo paling sedikit segini, paling banyak segini. Terus saya hitung, loh Pak berarti rata-rata Bapak itu sehari dapatnya sekian. Iya, loh berarti sebulan dapatnya sekian Pak. Iya, itu bisa 5 kali gaji saya sebagai rektor waktu itu. Pak Redi. Saya langsung ngomong sama dia begini, Pak Ton. Pak mulai besok Bapak kesini masuk kantor saya, Bapak jadi rektor, pelanggan Bapak saya yang melayani saja. Ya saya tahu dia nggak sekaya itulah Bapak Ibu Saudara, tapi itulah sombong itu nggak perlu ada di puncak masalahnya. Di setiap elevasi kita selalu menemukan orang sombong, bahkan orang nggak bisa apa-apa itu loh saudara, itu sombongnya setengah mati. Misalnya nih ya, ada temennya ngomong gini, aku jengkel loh sama cewek itu, kenapa? Aku nyatain cinta langsung, tak kasih bunga, ditolak aku langsung. Loh ditolaknya bagaimana? Diomongin gitu ditolak langsung. Apa laki-laki kok direndahkan sama cewek? Nih aku mending aku ngechat dia, nyatain cinta, ditolak? Enggak. Dibaca? Enggak. Tapi mendingnya aku enggak dibaca. Kalau kamu kan ditolak gitu kan. Oh sama-sama enggak dapet aja lo sombong. Memang sombong itu misterius. Sungguh, sombong itu misterius. Kita kadang-kadang nggak punya apa-apa untuk disombongkan, tetap bisa sombong. Pak Dan Redi. saya harus akui kesombongan ini adalah pergumulan saya Pak On. dari dulu. Saya bergumul dengan yang namanya kesombongan ini. Tapi puji Tuhan saudara, sekarang ini kesombongan tidak lagi menjadi masalah untuk saya. Karena saya lihat ya, nggak ada orang lebih baik dari saya saudara. Dan ketika saya melihat betapa rendah hatinya saya juga nggak pernah menemukan orang yang lebih rendah hati dari saya. Sehingga saya sekarang tidak bermasalah dengan kesombongan saudara. Dan itulah kita ya, itulah kita kadang-kadang nggak sadar gitu loh saudara. Kadang-kadang nggak sadar sombongnya amit-amit, tingkat dewa prestasinya nggak ada gitu. Hagar baru mengandung aja sombongnya kan, baru mengandung aja sombong. Tapi itulah manusia. Nah C.S. Lewis berkata sesuatu yang baik tentang kesombongan. Dia berkata begini, selama Anda itu membanggakan diri, Anda tidak akan mengenal Allah. Karena orang yang menyombongkan diri itu selalu melihat orang lain atau sesuatu di bawahnya dia. Jadi dia selalu melihatnya ke bawah, menganggap dirinya lebih tinggi, sedangkan Allah kan di atasnya dia. Makanya orang yang sombong tidak akan pernah mengenal Allah dengan baik. Ada beberapa orang sombongnya luar biasa, saudara. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang kaya gitu kan ya. Waduh, sombongnya luar biasa, saudara. Sombongnya luar biasa. Jadi orang-orang kalau ketemu dia itu sampai harus datang sampai gini, selamat malam Pak, gitu kan ya. Pak Redi. Saya datang kayak gini, malam Pak, kabarnya baik. Baik. Sudah saya duduk aja. Dia nggak ngajak ngomong saya juga nggak ngajak ngomong dia. Karena dia itu nggak jawab kalau nggak ditanya, ngerti maksud saya? Dia sudah merasa kayak pusat alam semesta gitu loh. Saya nggak bisa, hati saya itu memberontak. Kok ada loh orang lebih sombong dari saya? Nggak bisa saya terima. Saya akan mengajarkan dia bagaimana rendah hati. Orang yang sombong menganggap orang lain lebih rendah dari dia, nggak mungkin bisa melihat Allah yang ada di atasnya dia. Hagar melakukan itu, dia sombong, pada akhirnya dia terpuruk begitu rupa. Keadaannya begitu parah, dia ditindas oleh nyonyanya dia, oleh Sarah dia ditindas sampai dia nggak tahan dan dia lari. Menurut aturan pada waktu itu, kalau ada hamba perempuan yang sudah mengandung lalu menghina nyonyanya yang mandul, maka nyonyanya bisa menjual budak perempuan itu. Kalau menurut ukuran atau aturan dari Asirian kuno. Tapi kalau menurut kode Hammurabi tidak boleh dijual. Dan mungkin itulah yang terjadi pada masyarakat di mana Abraham dan Sarah hidup. Sarah tidak bisa menjual Hagar, tetapi Sarah menindas Hagar begitu rupa sampai Hagar tidak tahan, akhirnya melarikan diri. Hagar sombong, akhirnya terpuruk luar biasa,
dia merasa diri lebih hebat, akhirnya ditundukkan oleh Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Nanti kita akan lihat bersama-sama di dalam keterpurukan Hagar, Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat. Di dalam keterpurukan Hagar, Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat. Tapi kita perlu tahu dulu seberapa serius keadaan Hagar. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Katanya, kata malaikat Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Pertanyaannya dua, jawabannya cuma satu. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ditanyanya dua, dari mana dan mau kemana? Jawabannya, dari mana? Tidak menjawab mau kemana. Kenapa? Karena Hagar memang cuma tahu dari mana, tapi dia tidak tahu mau kemana. Dia sedang ditindas, dia lari, tapi kita nggak pernah tahu dia tujuannya kemana. Padang gurun ini tandus. Dia nggak tahu apakah dia bisa mencapai Mesir atau enggak tempat asalnya dia. Dia dalam keadaan mengandung. Disinilah ada sebuah ironi yang luar biasa. Sarah rahimnya tidak subur, tetapi tinggal di Kanaan yang tanahnya subur. Hagar yang rahimnya subur, sekarang tinggal di padang gurun yang tidak subur. Ada pembalikan keadaan yang sedang menimpa Hagar karena Tuhan sedang mengajar Hagar sesuatu. Supaya kita juga diajar, supaya kita tidak melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan penderitaan di dalam hidup kita. Hagar tidak punya masa depan. Dia mungkin berpikir bertahan hidup saja sudah baik, tidak mati saja di padang gurun sudah baik. Jadi dia cuma tahu dari mana, tapi dia tidak bisa menjawab mau kemana. Apakah kita kaget dengan situasi ini? Mungkin sebagian kita tidak, karena kita tahu bersama bahwa kita juga seringkali takut melihat masa depan. Takut memikirkan planning ke depan, takut menghadapi masa tua. Aduh, ada banyak orang tua itu yang takut gitu. Ada beberapa tanya ke saya, Pak Yakub, saya ini bingung Pak, nanti mati itu bagaimana ya Pak ya? Banyak orang takut. Dan selalu saya memberikan penghiburan yang luar biasa. Saya selalu bilang, gak usah takut mati, gak apa-apa. Mati itu gak butuh gladi bersih sama latihan. Tiba-tiba bisa kok ya. Menghibur banget ya kalimat saya ya. Terus ada yang pesan-pesan, Pak tolong doakan saya Pak ya, supaya saya matinya tuh enak gitu loh Pak. Pas tidur gitu tuh tiba-tiba saya mati gitu kan. Enak banget ya. Lah kalau bisa begitu ya saya minta sama Tuhan begitulah, ya kan? Apalagi kalau pas tanggal tua nggak bisa bayar cicilan, ya kan? Tiba-tiba mati bersama dengan Tuhan tuh rasanya kayak seneng banget gitu kan? Apalagi kalau KPR-nya belum lunas kan, jadi miliknya istri kan sama bank ya kan? Diputuskan selesai. Yang pernah punya KPR jangan pura-pura nggak tahu ya. Mungkin kita berada dalam situasi seperti Hagar sih. Kita nggak bisa melihat masa depan seperti apa. Tahun ini menjadi tahun yang menakutkan bagi kita. Tapi sekali lagi, Tuhan yang melihat adalah Tuhan yang mengangkat. Hagar ditemui oleh Tuhan. Wah, kalau saudara dalam keadaan seperti Hagar ditemui oleh Tuhan, saudara kira-kira akan meminta apa sih? Perkataan apa yang paling saudara inginkan? Ditindas oleh nyonya, lari dalam keadaan hamil di padang gurun, tidak punya apa-apa gitu, didatangi oleh malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan seolah-olah nih misalnya berkata begini, 3 permintaan. Kira-kira mau minta apa coba? Kalau seandainya jadi Hagar, mintanya apa? Bingung ya, mintanya apa? Yang diharapkan aja lah, yang diharapkan kira-kira malaikat Tuhannya ngomong apa sih? Kalau saya membayangkan, malaikat Tuhan akan ngomong begini, Hagar, kamu bertahanlah, pergilah cari tempat yang nyaman di rumahmu. Sarah si tua bangka itu, yang menindas engkau sebentar lagi dia akan selesai gitu kan. Nanti semuanya akan selesai, kamu akan berjaya di udara, di laut dan di darat gitu kan. Luar biasa. Ternyata enggak loh. Malaikat Tuhan datang dan berkata begini, Sarah, kamu dari mana? Mau kemana? Aku dari melarikan diri dari nyonyaku. Malaikat bilang, jalan terbaik, balik ke rumah nyonyamu. Biarkanlah kamu ditindas oleh nyonyamu. Kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan lebih pas, lebih hurufiah maksudnya. Di berbagai versi bahasa Inggris yaitu di tangan dari nyonyamu. Saya bacakan ayat yang ke-9. And the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress and submit thyself under her hands.
tundukkanlah dirimu di bawah tangannya. Dan ini persis sama dengan perkataan Abraham kepada Sarah di ayat yang ke-6. Ketika Abraham berkata kepada Sarah begini, behold, thy maid is in thy hand. Hambamu ini ada di dalam tanganmu. Artinya apa? Kamu mau melakukan apapun terserah. Kamu mau tindas dia kayak apapun terserah. Hambamu ini ada di dalam tanganmu. Dan sekarang Hagar mau melarikan diri dari tangan penindas ini, ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkata begini, Hagar, putar balik, kamu rendahkan dirimu, tunduk di bawah tangan nyonyamu. Jalan keluar yang luar biasa ya. Lari kenceng-kenceng, balik, ketemunya sama, situasinya sama persis. Mungkin kita kaget, Tuhan kok nggak peka sih, Tuhan kok nggak punya perasaan simpati sedikit pun sih gitu. Tapi jangan salah ya, Tuhan itu menyediakan jalan keluar. Tapi jalan keluarnya seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Kadangkala saudara, jalan keluar itu tidak diperlukan. Jalan keluar kadangkala tidak diperlukan. Hanya ketaatan dan keyakinan yang dibutuhkan. Saya punya prinsip begini, di mana kita jatuh, di situ kita berdiri. Persoalan itu bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dimenangkan. Banyak orang berpikir kita biarkan aja kalau ada masalah, berharap-harap mujizat terjadi dan masalahnya berhenti tiba-tiba. Tapi dalam hidup saya selalu punya prinsip begini, membiarkan persoalan sama dengan memperburuk keadaan. Membiarkan persoalan sama dengan memperburuk keadaan. Tidak peduli saudara mau lari seperti apapun juga, saudara tidak akan pernah menang kecuali saudara berbalik dan mengalahkan persoalan itu. Ada orang yang sakit hati dengan orang lain, memilih untuk apa? Menghindar, 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 menghindar. Ke kanan, ke kanan, kiri, ke kiri. Pokoknya menghindar dari orang yang dia tidak sukai, dari objek kebenciannya. Tapi jujur ya, Bapak Ibu yang biasanya suka menghindar dari masalah, apakah masalahmu selesai? Tidak selesai. Sebelum dibereskan tidak akan pernah selesai. Semakin saudara lari, saudara akan lari dengan semua penyesalan dan tidak akan pernah selesai. Kalau saya punya sesuatu terhadap orang lain, saya reaching out, saya telepon, saya ajak ketemu. Kecuali kalau orangnya tidak mau saya temui, ya sudah, itu di luar kontrol saya. Tapi selama bisa saya temui, saya ajak makan, saya bicara pelan-pelan, saya jelaskan semuanya, saya katakan saya mengasihi dia, saya akan selesaikan masalah saya. Kecuali kalau orangnya tidak mau, ya sudah. Karena saya tidak mau meninggalkan masalah pada waktu nanti saya tua. Saya tidak mau ketika saya tua nanti saya menoleh ke belakang, ada beberapa hal yang saya sesali karena saya belum tuntaskan di dalam hidup saya. Tidak peduli saudara lari dari masalah seperti apa, tetap masalah akan menjadi bayang-bayang di dalam hidupmu. Jadi harus dihadapi, harus dihadapi. Sakit, sakit, tapi lebih baik sakit sekali daripada sakitnya tidak seberapa tapi berulang-ulang kali. Mengampuni orang sakit nggak? Sakit. Tapi daripada kita memikirkan orang itu, nanti orangnya seneng kita sedih, orangnya sedih kita seneng, bingung kan? Jadi yang mengatur kesedihan dan kesenangan kita siapa sebetulnya? Hidupmu tidak akan pernah bebas. Kristus tidak menginginkan kita untuk lari terus dari persoalan kita. Kalau boleh saya berkata begini, kebaikan Allah tidak selalu berbentuk kelepasan dari masalah, tetapi selalu kemenangan atas masalah. Tidak selalu kelepasan dari masalah, tetapi selalu kemenangan atas masalah. Tapi kalau saudara nggak pernah menghadapi masalah, bagaimana bisa menang melawan masalah? Kalau ada masalah saudara menghindar, menghindar dan terus menghindar, saudara nggak akan pernah menang melawan masalah itu. Allah ingin Hagar bukan supaya lepas dari masalah, bukan supaya aman dari masalah, tapi supaya Hagar menang melawan masalah. Dan untuk itu memang harus dipertemukan kembali dengan masalah itu dan melihat tangan Tuhan bekerja di sana. Kekristenan banyak yang menciptakan orang-orang Kristen yang cengeng. Saya tidak melarang orang menangis, tapi banyak orang Kristen cengeng. Tiap kali punya masalah selalu berdoa supaya masalahnya dihancurkan Tuhan, masalahnya diambil oleh Tuhan dan seterusnya. Itu doa kita. Kenapa kita nggak ubah doa kita? Tuhan, aku tidak minta kelepasan dari masalah, aku minta kemenangan atas masalah. Karena itu beri aku kekuatan, beri aku kebijaksanaan untuk menghadapi
persoalan, bukan melarikan diri dari persoalan. Allah ingin bukan supaya kita lepas, tapi supaya kita menang atas masalah. Saudara mau lepas atau mau menang? Kalau jujur, Allah ini tawarkan dua opsi. Saudara dibebaskan dari masalah dengan saudara menang menghadapi masalah sampai tuntas. Saudara milih yang mana jujur selama ini? Milih yang pertama bukan? Karena menghadapi masalah itu menyakitkan. Menjalani masalah itu memberatkan untuk kita. Kita lebih senang dibebaskan dari masalah. Wah, pemimpin pujian di beberapa gereja kalau memulai ibadah kan begitu, saudara ya. Wah, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak bisa datang karena punya masalah. Tuhan, kami berdoa, Tuhan hancurkan masalah-masalah itu. Setelah divisitasi, kenapa nggak datang? Oh ya, anak saya sakit keras. Untung nggak dihancurkan Tuhan. Dihancurkan Tuhan bisa jadi masalah kan? Kita sering kali itu mintanya masalahnya diambil gitu kan dari hidup kita, bukan supaya kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Hagar karena kesalahannya dia terpuruk, tapi kita bersyukur bahwa dia akhirnya berjumpa dengan El Roy. El Roy artinya Allah yang melihat. Allah yang melihat. Allah yang melihat. Tapi Allah yang melihat di sini bukan Allah yang melihat saja jadi penonton, tapi dia adalah Allah yang melihat sekaligus Allah yang penuh rahmat. Ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia terjemahannya lebih tepat, lebih hurufiah, tapi kurang begitu jelas memang. Bahasa Indonesia cuma begini, bukankah aku telah melihat Allah yang melihat aku? Bukankah aku telah melihat Allah yang melihat aku? Struktur di dalam bahasa Ibraninya sangat rumit sekali, ada beberapa perbedaan terjemahan. Misalnya di dalam New American Standard Bible dengan Revised Standard Version, diterjemahkannya have I even remained alive here after seeing him. Bahkan aku sekarang ini masih bertahan hidup setelah aku melihat dia. Jadi bukan Allah yang melihat, tapi Hagar melihat Allah, Allahnya membiarkan Hagar tidak mati. Itu terjemahan NASB dan RSV. Tapi kalau terjemahan King James Version dikatakan demikian, have I also here look after him that sent me. Dalam arti begini, bukankah aku telah mencari Allah, tapi ternyata dia terus-menerus melihat aku. Jadi melihat itu dalam arti mencari, menemukan Allah. Tapi ternyata Hagar sadar, bukan dia yang menemukan Allah, tapi Allah yang menemukan dia. Kalau di dalam Young Literal Translation, YLT, itu diterjemahkannya begini, even here have I looked behind my beholder. Bukankah sekarang aku telah melihat punggung, bagian belakang dari Allah yang melihat aku. Ada 3 terjemahan dan percayalah kepada saya, Bapak Ibu Saudara tidak akan mau saya terangkan detailnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sudah cukup sulit. Ini menyangkut masalah bahasa Ibrani yang cukup kompleks, karena bahasa Ibrani itu yang salinan-salinan kunonya tidak ada vokal, hanya konsonan-konsonan saja. Dan karena cuma konsonan-konsonan saja diberi vokal berbeda kan artinya bisa berbeda begitu. Jadi ini ada perbedaan terjemahan, tapi intinya begini. Menurut saya terjemahan yang pertama itu very unlikely, karena untuk sampai pada terjemahan yang pertama itu berarti harus ada asumsi. Mungkin ada tambahan kata ini, mungkin ada tambahan kata ini. Jadi tampaknya tambahan-tambahannya terlalu rumit lah menurut saya, terlalu spekulatif. Dan kalau terjemahan pertama kan masalahnya apa? Seeing him. Berarti yang dipentingkan apa? Hagar melihat Allah. Padahal ceritanya menekankan kebalikannya kan, Allah yang melihat Hagar. Jadi di antara 3 ini saya sebetulnya lebih setuju bagian yang kedua. Jadi Hagar itu berusaha untuk melihat Allah, menemukan Allah di padang gurun, tetapi ternyata dia mendapati Allah yang selalu melihat dia dan selalu menemukan dia. Kalau terjemahan ketiga yang benar, berarti Hagar di sini mirip dengan Musa di Keluaran 32 sampai 34, ketika Musa melihat punggung Allah di antara celah-celah gunung batu. Tapi sekali lagi saya tidak mau menerangkan terlalu detail. Pilihan saya jatuh pada yang kedua, bahwa ketika Hagar itu berusaha untuk mencari Allah, ternyata dia mendapati Allah menemukan dia lebih dahulu. Kemarin di dalam perayaan Natal di gereja saya mengambil tema He Came to Save Us, dan ada satu kalimat yang menjadi tagline-nya di sana, when we were searching Him.
when we were searching Him, we were actually being searched by Him. Yang artinya ketika dulu kita sedang mencari Allah, kita sebetulnya sedang dicari oleh Allah. Dan itulah yang terjadi pada Hagar. Hagar kelihatannya berusaha untuk melihat Allah, menemukan Allah, tapi ternyata dia mendapati bahwa Allah yang selalu melihat Hagar. Buktinya apa? Allah tahu namanya Hagar. Allah tahu kamu lari dari nyonyamu Sarai kan? Hei kamu Hagar, hamba dari Sarai. Lu Tuhan mengenal. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, sebetulnya sadarkah kita bahwa Tuhan sebetulnya yang menemukan kita? Kita kadang-kala berusaha untuk melihat Tuhan, dan kita berkata, Tuhan kenapa aku gak bisa melihat Engkau? Where can I see you, Lord? Tapi sebetulnya, you know what? Yang paling penting bukan masalah apakah saudara bisa melihat Tuhan atau tidak. Yang paling penting adalah apakah Tuhan melihat saudara. Makanya saya berkata kepada diri saya, setiap kali saya punya persoalan, saya selalu mengatakan demikian. Walaupun saya tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, tapi saya bisa percaya hatinya tetap ada untuk saya. Saya kadang nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, tapi bukan berarti Tuhan tidak melihat saya. Saya nggak masalah, saya nggak bisa melihat Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat saya, dan karena Tuhan melihat saya, pada akhirnya saya akan dimampukan untuk melihat Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Hagar. Di tengah keterpurukannya, dia berusaha untuk menemukan, melihat Allah, tapi ternyata dia menemukan Allah lebih dulu menemukan dia. Allah yang melihat dia. Saudara, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sekarang kehidupanku seperti kabut yang pekat, gak bisa melihat jarak jauh. Bahkan ketika mencoba untuk melihat jarak jauh, hatinya begitu sakit. Saudara takut berharap karena takut kecewa lagi. Saudara mungkin hatinya sudah tidak kuat menahan harapan-harapan yang hancur, berkeping-keping. Mungkin situasi Bapak Ibu Saudara sedang dalam posisi semacam itu. Tidak bisa melihat apapun yang baik di tahun ini. Di tahun yang baru Saudara nggak bisa melihat apapun yang baik. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan El Roi yang selalu melihat kita. Amin. Dan ketika dia melihat Hagar, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada Hagar. Misalnya apa? Hagar itu menjadi perempuan satu-satunya di kitab Kejadian atau di Perjanjian Lama yang menerima janji keturunan secara langsung dari Tuhan. Ayat 10 dikatakan lagi malaikat Tuhan itu, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan memiliki keturunan, dan seterusnya. Menurut saya ini sangat luar biasa indah. Bahkan kalau saudara membandingkan nenek moyang bangsa Israel, Sarah istri Abraham misalnya, pernah tidak Tuhan berkata kepada Sarah langsung bahwa kamu akan punya keturunan? Tidak pernah. Tuhan berkata kepada Abraham, Sarah itu cuma mendengar saja. Jadi tidak langsung menjadi objek pembicaraannya Tuhan. Bahkan kalau kita membandingkan dengan Hana yang mandul, yang cinta Tuhan, minta supaya punya anak, Hana mendapat kepastian punya anak bukan dari Tuhan langsung, tapi melalui Imam Eli. Satu-satunya perempuan yang langsung Tuhan datangi dan berkata right to her eyes bahwa engkau akan punya keturunan. Janji ini secara langsung diberikan ternyata kepada Hagar loh. Mengagetkan banget. Dia hamba perempuan, dia melakukan kesalahan, dia sedang terpuruk keadaannya, tapi justru orang-orang yang semacam inilah yang Tuhan datangi dan Tuhan bicara tepat di depannya dia. Tuhan memberikan janji keturunan. Wah, luar biasa. Mungkin kita akan menganggap kalau kita dibuatkan daftar dan kita disuruh mengisi, kira-kira perempuan mana di dalam Alkitab yang layak berjumpa langsung dengan Tuhan. Saya yakin kalau kita disuruh mengisi 15 nama, Hagar tidak ada di sana. Apalagi kalau untuk menerima janji keturunan secara langsung, saya yakin Hagar tidak masuk sama sekali. Kalau kita bandingkan dengan seluruh Alkitab, apa yang dialami Hagar mirip dengan yang dialami Maria. Ketika Maria mendengar langsung, tapi itu bukan dari malaikat kan? Ngerti maksud saya? Ini dari Tuhan loh, malaikat Tuhan udah besar semua. Itu berarti Tuhan sendiri yang bicara kepada Hagar. Wah, luar biasa. Dan anugerah Tuhan yang lain yang Tuhan nyatakan kepada Hagar sebagai El Roi, Allah yang melihat, adalah Hagar akan memiliki banyak keturunan walaupun keturunannya tidak ideal.
Keturunannya laki-laki akan seperti keledai liar, lari ke sana kemari, nabrak orang, nabrak sini dan sebagainya. Dan orang lain juga akan nabrak dia. Keledainya keledai liar itu, larinya ke sana kemari. Yang penting kalau jalannya maju mundur masih bisa cantik. Kalau nabrak sana nabrak sini nggak cantik sama sekali kan. Membuat orang lain terganggu, terjadi peperangan terus. Tapi bagi Hagar itu sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Karena dia pada waktu lari dalam posisi mengandung. Hagar itu cuma berpikir begini aja, aku tidak mati aja udah bagus. Anakku masih bisa lahir aja sudah cukup bagus. Dia tidak yakin bahwa dia bisa bertahan hidup. Dia kehausan luar biasa di padang gurun itu, nggak punya air sama sekali, menderita. Makanya Tuhan berikan minum melalui sebuah sumur. Tuhan sediakan itu bagi Hagar. Makanya ketika dikatakan kamu akan punya keturunan laki-laki dan ini akan menjadi cikal bakal dari keturunan yang besar. Hagar bersyukur walaupun keturunannya tidak ideal seperti keledai liar, bukan seperti anjing, anak anjing yang manis begitu kan, atau seperti singa yang keren gitu, enggak, seperti keledai liar. Itu semua gambarannya negatif, tapi bagi Hagar itu sudah lebih dari cukup. Kadang-kala saudara, kita ini nggak bisa menghargai. Dorong, fokusmu dorong, kamera 4, fokusnya. Karena kita merasa sombong, merasa diri pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya ulang sekali lagi, kita kadang-kala tidak bisa menghargai berkat Tuhan karena kita merasa diri sombong, merasa diri pantas mendapatkan yang lebih baik. Itulah sebabnya banyak di antara kita yang tidak bisa menghargai kebaikan Tuhan. Kita selalu menganggap itu sepele. Selalu ingat perkataan saya di depan ya. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun adalah sebuah kejutan. Saya berusaha untuk mengapresiasi setiap hal yang kecil di dalam hidup saya, karena saya tahu bahwa itu adalah hal yang patut disyukuri. Saya tidak berhak, saya tidak pantas mendapatkan, saya tidak pantas menuntut apapun dari Tuhan, karena saya orang berdosa, karena saya ciptaan. Jadi apapun yang Tuhan taruh di dalam tangan saya syukuri. Ada berapa banyak orang tua nggak bisa puas ya, anaknya ujian dapat nilai 99, aduh masih dimarahin, diajak kenapa nggak 100 gitu. Benar loh saudara. Dulu anak saya itu pulang sekolah ngomong kepada saya, anak saya nomor 1 Kelvin, panggilannya Apin kan, dia bilang gini, Pak, tadi temannya Apin tuh kasihan loh Pak, ujian tuh dapat 99, nangis dia Pak. Yang kasihan tuh kamu dapat 75. Anak saya dapat 75, kasihan sama temannya yang dapat 99. Terus saya bilang yang perlu dikasihani itu kamu. Anak saya itu jawab begini, loh Papa ini bagaimana sih Pak? Ya dia Pak lebih kasihan Pak, 75 ke 100 tuh jauh Pak. 99 tuh tinggal dikit lagi 100, makanya dia kecewa. Saya lihat, pinter kamu lebih pinter dari temenmu itu rasanya ya. Dikasih anak disyukuri, yang penting anaknya udah berusaha. Karena nggak semua anak harus pinter setara akademis. Saya dengar Bapak Ibu ya, jangan gara-gara kita ini dulu ambisinya nggak tercapai karena kita terbatas, lalu kita mau mencapai ambisi itu melalui anak-anak kita, ngerti? Anak kita dipaksa berprestasi akademis padahal kekuatannya bukan di situ. Apalagi kalau melihat anaknya mantan berprestasi secara akademis gitu kan ya, udah nggak terima, hatinya panas. Janganlah. Lah kalau memang anak kita nggak kuat di akademis tapi sudah melakukan yang terbaik, hargai setiap hal, hargai. Kalau kita punya pasangan, hargai pasangan kita gitu loh. Banyak orang itu ya, istrinya masakin aja nggak bisa ngehargai saudara. Selalu, kok masih enak masakan mamaku ya? Istri males kan akhirnya. Atau gini, ini kok asin sih? Kamu mau kawin lagi dah? Sudah tahu suaminya darah tinggi, dimasakin yang asin-asin, mau bunuh aku dah? Nanti dimasakin yang manis-manis gitu kan, manis lagi. Sudah tahu diabetes gini, kamu kasih yang manis-manis, membunuh lagi tak kamu tak? Akhirnya dikasih makanannya hambar, marah lagi. Pernikahan kita tuh sudah hambar, please makanan kita jangan hambar ya. Ini suami modelnya komplain apa saja tetap komplain. Suatu ketika suami ini ikut seminar keluarga, lalu dinasehati oleh penceramahnya, hargai masakan istri. Dia sadar dia bersalah. Besoknya istrinya nyiapin makan, dia makan.
Dan dia senyum, dia bilang, "Mah, masakan hari ini enak sekali." Istrinya berdiri gebrak meja. "Kurang ajar, biasa aku masak, kamu selalu celak. Sekarang pembantu rumah tangga yang masak, kamu bilang enak," katanya. Belajar bersyukur ya. Belajar bersyukur gitu loh saudara. Nggak ada pasangan sempurna. Dengar baik-baik. Kalau ada yang sempurna, dia pasti akan milih saya, bukan saudara. Ready? Part on. Belajar bersyukur untuk masing-masing gitu loh. Sesuatu yang kecil bersyukur. Anak saya perhatian kepada saya bersyukur, apa saja syukuri di dalam hidup kita. Kita ini nggak pantas dapat apa-apa loh. Kalau faktanya kita masih diberi, bersyukur nggak harusnya? Bersyukurlah, bersyukur. Dan yang terakhir saudara, yang hebat menurut saya, yang luar biasa adalah Hagar itu bahkan memberi nama untuk Tuhan. Dan ini satu-satunya tokoh Alkitab yang memberi nama untuk Tuhan. Ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kuliah dia yang telah melihat aku. Biasanya orang itu menyebut nama Tuhan. Tapi di sini Hagar memberi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kalau membaca kitab Kejadian, memberi nama itu bukan tindakan yang biasa loh. Memberi nama itu luar biasa. Allah menciptakan banyak hal di Kejadian 1, dia memberi nama terang, cakrawala, matahari, bulan dan seterusnya. Lalu Adam diberi wewenang untuk memberi nama binatang-binatang, dan pada waktu Hawa sudah diciptakan, Adam memberi nama perempuan Isha karena dia diambil dari Ish, laki-laki. Memberi nama itu bukan hal yang remeh, memberi nama itu hal yang penting sekali. Dan di sini Hagar memberi nama Tuhan. Pada waktu saya tahu ini, membaca ini, kok kurang ajar ya Hagar ini ya memberi nama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan gak marah kok. Yang paling penting, Hagar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara mau melupakan perasaanmu kepada Tuhan, saya yakin Tuhan gak keberatan. Ada beberapa orang Kristen itu sungkan. Ada yang tanya ke saya, "Pak, saya ini marah sama Tuhan, Pak. Cuma saya takut dimarahi balik sama Tuhan." Tuhan itu nggak kayak suamimu. Ngomong aja, tumpahkan kemarahanmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan bisa paham. Tuhan bisa paham dengan kemarahan kita, dengan kebingungan kita, dengan tangisan kita, dengan kekecewaan kita. Loh, saya aja kadang-kala begitu kok. Saya kadang-kala doa ya, saya pakai bahasa Jawa sama Tuhan. Ayo, nggak apa-apa. Saya doa pakai bahasa Jawa sama Tuhan. Saya doa sambil nangis, saya bilang, "Tuhan, kok iso sih? Orang-orang gak mati-mati." Loh, kadang kita bener ya, jujur aja. Jangan pikir saya sebagai hamba Tuhan gak pernah putus asa begitu. Iya, putus asa. Saya tidak pernah membenci orang lain, karena saya sudah menumpahkan semua kebencian saya di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah kecewa dengan orang lain, karena saya sudah tumpahkan kekecewaan saya di hadapan Tuhan. Dan itu cara saya untuk emotional exit. Saya benar-benar keluar secara emosional, menumpahkan kemarahan saya, kekecewaan saya, sakit hati saya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ketemu orangnya, saya sudah tidak sakit hati lagi. Dan saya yakin Tuhan tidak keberatan kalau saudara berkata, "Tuhan, aku marah loh kepadamu." Karena bagi Tuhan, yang paling penting adalah engkau melihat Tuhan yang benar dan mengalami perjumpaan personal dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara berada dalam posisi seperti Hagar, terpuruk begitu dalam, jatuh begitu keras dalam hidupmu. Tapi Tuhan menghibur kita. Tidak peduli sekeras apapun kita jatuh, toh kita akan jatuh ke tangan Tuhan yang lembut. Tidak peduli sekeras apapun kita jatuh, kita tetap akan jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Tidak peduli seberapa dalam engkau jatuh, anugerahnya selalu lebih dalam daripada kejatuhan kita. Karena saya pernah jatuh, saya berkali-kali putus asa, saya berkali-kali terpuruk dalam pelayanan saya, apalagi pelayanan saya sebelumnya. Saya pernah pada momen-momen, tiap hari saya itu cuma bisa terlentang di atas tempat tidur. Saya cuma bisa menitikkan air mata, hampir every single day. Karena saya putus asa dengan tempat pelayanan saya. Bahkan saya menggumulkan, apakah Tuhan memang panggil saya di tempat itu? Apakah Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan? Istri saya nemani saya, elus rambut saya sambil berkata, "Pas stres ya, tak doain ya." Dia doain saya, dia cium saya. Siapa bilang hamba Tuhan gak pernah putus asa? Saya pernah terpuruk. Tapi itulah pengalaman saya bersama Tuhan. Tidak peduli seberapa keras kita jatuh, toh kita akan jatuh di dalam tangannya yang lembut. Dan saya akan menutup khotbah saya dengan satu kalimat.
Di atas kayu salib, Cer. Bapa memalingkan muka dari anaknya, supaya kita yang berdosa bisa melihat wajahnya. Yesus yang tidak berdosa, di atas kayu salib menanggung dosa kita dan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan dia yang biasanya memanggil Allah sebagai Bapa, sekarang dia tidak memanggilnya sebagai Bapa, karena dia tahu ada keterpisahan yang misterius yang begitu besar antara dirinya dengan Bapa. Bapa memalingkan muka. Tapi Bapa lakukan itu, memalingkan muka dari anaknya, supaya kita yang berdosa bisa melihat wajahnya. Tanpa Allah memalingkan muka dari anaknya, tidak mungkin kita bisa melihat Allah yang melihat kita. El Roy, Allah melihat kita. Tapi untuk bisa melihat Allah yang melihat kita, Pak Radi, kita memerlukan Yesus Kristus di tengahnya. Allah memalingkan muka dari anaknya, supaya saya dan saudara yang berdosa bisa memandang wajahnya dan menikmati kasihnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mengundang setiap kita, lu datang kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, apapun itu, kebencianmu, kecemasanmu di tahun yang baru ini, datang kepada Tuhan, bereskan semua, katakan Tuhan, Tuhan aku serahkan semuanya. Tahun ini akan menjadi tahun yang benar-benar baru. Aku tidak mau terikat lagi dengan semuanya itu, karena aku tahu Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat. Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat. Dan Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib untuk kita. Dan itu cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon ampun di hadapan-Mu. Kalau selama ini kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu yang mendengar, kami seringkali berpikiran yang negatif tentang Tuhan. Ketika kami terpuruk, ketika kami berada di dasar kehidupan kami seringkali berpikir yang tidak-tidak. Tuhan melupakan kami, Tuhan tidak peduli, Tuhan membohong, Tuhan lambat dalam menepati janji-Mu. Tapi hari ini kami mau mohon ampun di hadapan-Mu. Kami bersyukur urusan orang dalam. Walaupun kami tidak bisa melihat tangan-Mu sedang Hanya bekerja, petinggi-petinggi. tapi kami percaya Tuhan sedang melihat kami. Engkau El Roy, Allah yang melihat kami. Dan kami datang menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, ubahlah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Thank you, Pak. 4 tahun. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara diberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita Ready. Ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan mempermuliakan. Dorong dikandani berarti. Bersyukur juga firman yang sudah Kau sampaikan melalui Kau nak PT? hamba-Mu, Tuhan. Biar Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi firman Gak mungkin lah. kami lakukan, kami hidupi dalam kehidupan. Justru kami PT ku sing sehari-hari. dasar. Firman-Mu itu akan mengubahkan hidup kami untuk mempermuliakan Apa nih? nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Yakub yang sudah tikote Mas Putut tikote suara dipaten nah. Berkati keluarganya, apapun yang hamba melakukan dimanapun berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Pak Radi. 4 tahun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Oke, thank you dan Allah atas Roh pelayanannya. Kudus memampukan saudara, Tuhan Yesus memberkati. menguatkan saudara,